Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di warung kopi kripto Tarakan Vision FX. Jadi teman-teman, di warung kopi ini kita akan update info-info terbaru seputar dunia cryptocurrency. Jadi kita di sini akan membahas berbagai jenis token atau koin serta proyek-proyek dan pengembangannya yang ada di Coin Market Cap. Itu akan kita kupas di dalam warung kopi kripto Tarakan Vision FX ini. Untuk bagi teman-teman yang hari ini berkecimpung di dunia cryptocurrency, baik Anda sebagai seorang trader maupun sebagai seorang investor, saya mengundang Anda untuk mampir nongkrong-nongkrong di warung kopi kripto Tarakan Vision FX untuk menikmati hidangan berupa info-info terbaru seputar dunia cryptocurrency. Oke teman-teman, untuk hari ini ada seorang subscriber yang meminta saya untuk mengupdate informasi tentang sebuah koin. Kita akan membahas koin tersebut. Di sini ada sebuai koin yang bernama Pando, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di situsnya ini, Pando adalah Pando Software Incorporation ini mengeluarkan sebuah koin yang bernama Pando. Kita akan lihat di sini Pando Software is a next generation blockchain ecosystem. Jadi dia menyatakan Pando Software ini adalah sebuah blockchain ekosistem generasi terbaru. Sebelumnya kita akan bahas dulu teman-teman bahwa Pando Software ini dibiayai oleh Ventis Capital. Kalau kita lihat di Twitternya pada Januari 20 Januari 2023, teman-teman. Ini Pando Software ini kalau kita lihat dibiayai oleh Ventis Capital Investment. Jadi Ventis Capital ini teman-teman, ini adalah perusahaan modal atau modal venture yang berbasis di Amerika Serikat. Mereka ini fokus pada investasi di perusahaan-perusahaan teknologi yang berkembang dengan inovasi yang menjanjikan, khususnya dalam sektor blockchain dan cryptocurrency. Kemudian juga Ventus Capital ini memiliki tim yang berpengalaman dalam pengelolaan portofolio investasi dan pengembangan perusahaan. Mereka memiliki jaringan yang luas dengan investor dan pelaku industri lainnya yang dapat membantu perusahaan dan portofolionya untuk tumbuh dan berkembang. Jadi kalau kita lihat teman-teman, Ventis Capital ini berinvestasi di berbagai perusahaan teknologi yang dianggap menjanjikan ke depan, termasuk salah satunya kalau kita lihat di sini adalah Pando Software. Jadi Pando Software ini termasuk salah satu perusahaan yang dibiayai oleh Ventis Capital. Jadi kita lihat teman-teman, jadi Pando Software ini adalah sebuah perusahaan teknologi yang fokus pada pengembangan ekosistem Web 3.0 melalui proyek-proyek seperti kalau kita lihat di sini ada proyek browser, kemudian aplikasi seluler, kemudian mainnet, P2E, DeFi, NFT, dan VPN. Jadi banyak sekali sebenarnya proyek-proyek yang dikembangkan oleh Pando Software yang teman-teman. Kalau kita lihat di sini ada NFT, kemudian ada Pando Kredit. Ini sebenarnya proyek-proyek yang luar biasa. Jadi sejak tahun 2020 hingga 2022, Pando telah membangun dasar untuk beralih ke platform Web 3 dengan memperkenalkan banyak perkembangan teknologi dan peluncuran produk kepada pengguna. Jadi Pando telah berhasil membangun sebuah ekosistem Web 3.0 yang terdiri dari berbagai produk dan layanan yang inovatif. Jadi proyek-proyek seperti browser, kemudian aplikasi seluler, mainnet, dan VPN telah berhasil diluncurkan dan terus berkembang dengan baik. Jadi sebagai perusahaan yang berfokus pada pengembangan teknologi blockchain, Pando memiliki tujuan untuk memperkenalkan ekosistem yang lebih terdesentralisasi dan lebih aman bagi pengguna.
Kemudian kalau kita lihat teman-teman, dalam upaya untuk memperluas ekosistem Web 3.0 yang telah dibangunnya, jadi Pando ini kalau kita lihat memiliki rencana untuk mempromosikan kemitraan pada tahun 2023. Selain itu juga Pando berusaha untuk menjaga dan meningkatkan layanan yang telah dikembangkan sebelumnya dan bergerak menuju integrasi produk dan layanan yang telah dikembangkan sebelumnya menggunakan mainnet. Kalau kita lihat di sini sebenarnya teman-teman, Pandu ini dalam rangka mewujudkan upayanya ini telah berhasil menarik kesepakatan investasi MOU agreement dengan perusahaan Ventus Capital, yaitu sebuah perusahaan modal Ventura yang berbasis di Amerika Serikat. Jadi Ventus Capital ini sangat menghargai potensi dari berbagai produk yang dimiliki oleh Pando dan sangat menilai pengguna dan komunitas Pando. Jadi Ventus Capital berinvestasi di berbagai perusahaan teknologi yang dianggap menjanjikan termasuk Pando Software. Kalau kita lihat di sini teman-teman, dengan investasi dari Ventus Capital, Pando berharap dapat kucuran dana hingga 2 juta US dollar. Selain itu, Pando juga membahas investasi potensial lainnya dengan berbagai perusahaan lain. Oke teman-teman, itulah gambaran secara sekilas tentang Pando. Sekarang kita akan lihat Twitternya yang sangat disayangkan menurut saya teman-teman. Ini kalau kita lihat di Twitternya, ini belum ada update terbaru dari Pando Software ini. Kita lihat ini tweet yang dipin ini tertanggal 20 Januari, sementara sekarang sudah tanggal, kalau kita lihat ini sudah bulan 4 teman-teman. Belum ada pergerakan dari Twitternya, walaupun mereka menyatakan mereka akan melakukan pengembangan proyek dan melanjutkan proyeknya di 2023, tetapi sampai hari ini belum ada perkembangan. Tapi kita akan lihat teman-teman di Coin Market Cap. Jadi Pando ini sekarang kalau kita lihat teman-teman, ini ada di harga Rp115. Rp115. Kemudian kita lihat di sini ini volume 24 jam 1,6 miliar. Terus kalau kita lihat di all time high-nya, ini sebenarnya potensial di masa lalu, cuma sampai hari ini belum ada pergerakan. Kalau kita lihat all time high-nya 2 tahun yang lalu, tahun 2021, sebelum badai kripto ini kelihatannya teman-teman, ini sempat menembus angka Rp128.000 per token, per koin. Kemudian 4 bulan yang lalu amblas sampai ke Rp33. Jadi turunnya hampir 100%. Kemudian hari ini naik lagi ya, menjadi Rp115. Jadi kalau secara harga, saran saya bagi teman-teman yang sudah terlanjur membeli, sebaiknya di hold saja karena kita tidak tahu masa depan. Terkadang yang kita anggap tidak menjanjikan, tapi ternyata bisa meledak. Tetapi bagi teman-teman yang belum membeli, saya tidak menyarankan untuk membeli karena kalau kita lihat trennya hari ini, Pando trennya terus menurun. Jadi kita tidak berani untuk masuk ke sini. Walaupun kita lihat untuk marketnya sebenarnya lumayan teman-teman, dalam pengertian sekelas Huobi, Probit ini MXC bahkan sudah melisting Pando termasuk Indodax. Kalau Oscar Darmawan sebagai pemilik Indodax tidak mungkin dia akan melisting kalau sebuah token atau koin itu dianggapnya tidak potensial gitu. Jadi Indodax saja berani melisting Pando, tetapi untuk hari ini saya tidak menyarankan teman-teman untuk melakukan pembelian. Tapi untuk bagi yang holder, menurut saya lebih baik kita tahan daripada di cut loss. Karena ini sebenarnya proyek menjanjikan, cuma kita tunggu saja perkembangannya di 2023. Oke, demikian untuk sekilas info tentang Pando teman-teman. Semoga bermanfaat bagi para holder. Tetap semangat, jangan cut loss. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.